wah ini membentuk apa namanya ya, jadinya disebut membentuk pola pikir, membentuk cara berpikir tentang harta berartinya. Nah ini membentuk ini pasti berat, ini susah nih ya, tapi harus dicapai berarti. Artinya nantinya apa namanya ya, mindsetnya gitu ya, cara berpikirnya, pola pikirnya tentang harta itu. Nah seperti ini itu kalau yang benar menurut ilmu dari Allah. Ini pasti harus merubah nih, pasti harus merubah nih. Ada yang harus kita ubah gitunya dari yang selama ini gitunya kita pikir tentang harta. Ya apalagi kalau kita berpikir tentang hartanya itu kurang gitunya, kurang ilmu dari agamanya. Nah, pasti akan berdasarkan karakter dan tabiat asli manusia. Itu tadinya menginginkan, mencintai, bahkan rakus terhadap harta. Itu tabiat, itu karakter asli manusia. Nah itu yang harus keluar dari sana. Kita Riqaq baru sekarang ya, bab 11 bab 12 ya, kemarin bab 11 judulnya yang berat, judulnya Imam Bukhari kan memuat ayat yang intinya bahwa kecenderungan ya, kecintaan manusia itu terhadap harta, khususnya dimunculkan tentang harta di sini. Judul pokoknya itu hazal malu khadiratun hulwah, harta itu hijau dan manis, intinya sangat menggiurkan. Ya maksudnya ya tentu banyak yang tergiur, yang ternyata itu ya, tergiur yang ternyata kemudian kena oleh sisi buruk gitu dari yang namanya harta, celaka itu akhirnya. Itu intinya ya, bahwa harta itu menggiurkan sehingga banyak yang tergiur dan kena lah oleh sisi buruknya. Yang di bab 10 itu oleh Imam Bukhari kan dimunculkan bab mewaspadai. Nah itu sisi buruknya, artinya yang harus diwaspadai itu sisi buruknya. Nah ayatnya kondisi demikian itu kan memang auzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina linnasi, Allah yang mengkondisikan demikian ya, bahwa manusia itu intinya tergiur, kecenderungan, kecintaan terhadap hartanya itu sangat besar. Itu ya yang kemarin lah ya. Nah dari sana kemudian manusia itu terbagi menjadi 3. Ada yang ternyata terus menerus dalam kondisi awal disebutnya. Kondisi awal itu yaitu yang zuyyina linnasi, Allah menghiaskan, membuat indah gitunya, membuat sangat menarik, sehingga pada diri manusia itu ada kecintaan yang besar terhadap perempuan, keturunan, kemudian harta yang berlimpah. Itu ayatnya ya, surat Al-Imran. surat Ali Imran do asli nanti ya. Surat Ali Imran ya ayat 14. Nah itulah yang kemarinnya ulasan sedikit. Jadi manusia itu ada yang tetap di dalam kondisi awal sehingga nah itunya memiliki bahkan menjadi rakus lah gitu, menjadi sangat rakus terhadap harta. Dan ini masalahnya ya, rakus karena kecintaan yang besar,
rakus terhadap harta, kena oleh sisi buruk dari harta. Satu, nah ada kelompok orang yang seperti itu. Kemudian yang kedua, ada orang yang tetap keinginan terhadap hartanya gitu ya, seperti itu, tapi memperhatikan rambu-rambu, memperhatikan rambu-rambunya dari Allah itu tentang harta sehingga selamat. Nah, kelompok ketiga yaitu orang yang orang yang mendapatkan, bisa meraih sisi baik dari harta. Jadi bukan ini berarti sudah keluarnya, terbebas gitu dari, bisa keluar, bisa membebaskan diri dari, sebutlah jadi tabiat atau karakter asli manusia terhadap harta seperti apa. Nah, bisa keluar dari sana sehingga terkait dengan harta itu ya, terkait dengan harta itu bukan berdasarkan karakter aslinya gitunya, tergiur, kecintaannya sangat besar, rakus terhadap harta, wah sudah selamat pokoknya dari hal seperti itu. Ini yang bisa gitunya kesimpulannya kan jadi bisa meraih itu sisi baik dari harta, yaitu dengan harta yaitu bisa meningkatkan derajat kemuliaannya. Dia bersifat zuhud dengan harta, bukan artinya miskin. Sekali lagi ini ya, dalam hal ini ya, contohnya Abdurrahman bin Auf itu zuhud dengan harta, padahal hartanya berlimpah gitu kan. Abdurrahman bin Auf itu sahabat paling kaya, tapi dia bersifat zuhud, dia selamat gitu ya dari sisi buruk harta, padahal hartanya sangat berlimpah. Nah, ini kelompok yang ketiga, tentu yang ininya yang terbaik. Nah, kalau yang jadi ada tiga kelompok, satu yang tetap gitunya dengan karakter tabiat aslinya manusia terhadap harta, ini yang akan kena oleh sisi buruk dari harta, celaka, artinya dengan hartanya itu malah jadi celaka. Yang kedua, tetap gitulah hal itu adanya kecintaannya, tapi disertai dengan dia memperhatikan gitu rambu-rambu dari Allah sehingga selamat. Yang ketiga ini yang seharusnya, bahkannya ini yang ke kelompok ketiga yang seharusnya dengan hartanya itu dia bisa meraih sisi baik, mendapatkan kebaikan dari harta sehingga meningkatkan derajat kemuliaannya. Artinya harus bersifat zuhud dengan harta. Ya, zuhud dengan harta itu buat apa gitu, mencintai harta itu buat apa? Karena hakikatnya, ya ini berarti menurut ajaran Islam seperti ini ya, karena hakikatnya itu harta wajib dicari, iya, tapi dicari itu untuk apa? Karena pada akhirnya Allah juga lah gitu ya, yang hakikatnya yang memberi harta itu Allah sebetulnya. Nah, kalau nggak salah ayat hadis yang ini nih, aku ini hanya sekedar membagikan. Hakikatnya yang memberi itu adalah Allah. Aku ini hanya sekedar membagikan. Ada duanya ya di yang disebut aku hanya sekedar membagikan hakikat, karena hakikatnya yang memberi itu adalah Allah. Nah, ternyata dua yang terkait dengan hal tersebut yaitu harta dan ilmu. Ya, yaitu harta dan ilmu. Ada yang kebagian harta, tidak kebagian kalau harta pasti semuanya diberi oleh Allah. Ya, dari hadis tersebutnya aku ini hanya membagikan karena hakikatnya yang memberi itu adalah Allah.
Nah, adapun untuk disebutnya untuk keperluan hidup di dunia, katakanlahnya ini perlu harta kan, biar bagaimanapun, bukan artinya kaya. Untuk keperluan hidup di dunia semuanya itu akan diberi oleh Allah, meskipun meskipun bukan dalam arti rata semuanya. Urusan harta malah Allah sudah menakdirkan, ada yang kaya, ada yang miskin. Artinya ada yang diberi harta yang banyak oleh Allah, ada juga yang diberi harta yang sedikit. Tapi semuanya akan kebagian. Ini yang Rasulullah katakannya di dalam hadis tersebut, asanama anak qasimun wallahul mu'ti, asanama gitulahnya, aku ini hanya membagikan, karena hakikatnya yang memberi itu adalah Allah. Nah, yang diberi oleh Allah, yang dibagikan oleh Rasulullah itu apa? Dua. Adapun harta itu semuanya akan kebagian, meskipun ya dengan kadar, dengan jumlahnya masing-masing tidak akan sama. Tapi ilmu ini tidak semua orang kebagian. Ilmu itu tidak semua orang kebagian. Nah, ternyata harta itu masalahnya ini bagi orang yang paham, berarti bagi orang yang paham tentang harta, maka harta itu bukan untuk dicintai. Itulahnya, bukan untuk dicintai. Kalau mencintai harta, menginginkan bahkan menjadi rakus terhadap harta, itu karakter tabiat asli manusia tanpa ilmu, berarti seperti itu manusia. Tapi yang sudah mendapatkan, katakanlahnya ya sudah mendapatkan ilmunya gitu ya, berdasarkan ilmu dari Allah, sebutnya berdasarkan ilmu dari Allah. Harta itu apa? Harta itu hakikatnya adalah fasilitas, semuanya juga fasilitas atau alat untuk beribadah kepada Allah. Teta yang bersifat zuhud terhadap harta, zuhud makan keduniaan. Artinya dari harta ini hal yang atau yang mengarah kepada keduniaannya, lah itu disingkirkan. Ya dari harta dari harta itu mengarah ke hal keduniaan. Nah, itu yang harus disingkirkan, dihindari. Itu yang disebut bersifat zuhud terhadap harta. Hartanya boleh banyak seperti Abdurrahman bin Auf, tapi dengan hartanya ini Abdurrahman bin Auf ini menaikkan derajatnya. Tetap kelompok ketiga maunya itu yang luar biasa. Jarang, karena harus punya ilmunya dulu. Itu yang disebut dengan zuhud terhadap harta seperti apa. Nah, intinya mah zuhud terhadap harta itu berarti dihindari kalau harta ini mengarah gitu kepada urusan-urusan keduniaan. Baru bisa seperti ini ya, contoh yang tadi lah sudah. Kalau sahabat mah contohnya juga banyaknya, selain Abdurrahman bin Auf kan Abu Bakar juga sama. Abu Bakar itu kan yang ketika diminta untuk mengeluarkan harta untuk kepentingan perang, Abu Bakar kan mengeluarkan, saya berikan semuanya. Eta itu menghindari zuhud dinu gitu. Kalau untuk urusan ibadah, untuk urusan agama gitu, untuk urusan surga, Abu Bakar itu makanya tidak ragu mengeluarkan seluruhnya. Nah, sekarang yang baru nih itunya, yang kemarin itu tanya karena meskipun ini judul baru tapi masih ada kaitan, sangat erat kaitannya. Bab 10 juga kan mewaspadainya, bab 10-nya ya, mewaspadai sisi buruk gitulah dari harta. Nah, bab ke-11 kemarin, harta itu sifatnya seperti itu, sangat menggiurkan, sehingga memunculkan itulah di dalam diri manusia itu keinginan, kecintaan, bahkan rakus terhadap harta. Normal itu sebagai manusianya ya, seperti itulah manusia. Nah, sekarang bab yang ke-12 masih ada kaitan.
Babu ma qaddama min malihi fahuwa lahu. Ya, masih sangat erat nih nantinya kelihatannya masih sangat erat nih. Bab 10 ya, bab 11 di bab 12 sampai bab 14-nya kalau nggak salah kemarin saya juga pernah saya sampaikan ini Imam Bukhari membahas harta gitu ya sampai bab ke-14. Jadi bab 10 sampai bab 14 membahas tentang harta. Nah, bab-babnya itu ada kaitan. Bab ke-15 ini nanti babul ghina nafsi, kekayaan itu adalah kekayaan ruh, gitulah kekayaan sesungguhnya, atau bahasa kitanya apanya, kekayaan sesungguhnya, kekayaan yang sebenarnya, kekayaan kurang lebih seperti itulah maknanya, adalah kekayaan rohani. Nah, kedai atau melata itu bab ke-15 mah sudah seperti. Nah, kalau bab sampai ke-14 ini tentang harta ya. Nah, sekarang bab ke-12. Babu ma qaddama min malihi fahuwa lahu. Iya kurang lebihnya. Bab apa yang sudah diinfakkan, disodakohkan, itulah harta miliknya. Itulah harta yang sebenarnya gitunya menjadi miliknya. Babu ma qaddama min malihi fahuwa lahu. Bab apa yang diinfakkan, yang sudah diinfakkan, disodakohkan, min malihi dari hartanya, fahuwa lahu, maka harta itulah yang lahu itu yang menjadi miliknya. Itu tadinya judulnya, apa yang diinfakkan, disodakohkan dari hartanya, fahuwa lahu, maka itulah yang benar-benar menjadi miliknya. Nah, hadisnya dulu nih bab ke-12 nih ya. Qala Abdullahi radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyukum malu warisihi ahabbu ilaihi min malihi. Qalu ya Rasulullah ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Qala fa inna malahu ma qaddama wa malu warisihi ma akhara. Wah, ini membentuk apa namanya ya, jadinya disebut membentuk pola pikir, membentuk cara berpikir tentang harta berartinya. Nah, ini membentuk ini pasti berat, ini susah nih ya, tapi harus dicapai berarti. Artinya nantinya apa namanya ya, mindsetnya gitu ya, cara berpikirnya, pola pikirnya tentang harta itu. Nah, seperti ini itu kalau yang benar menurut ilmu dari Allah. Ini pasti harus merubah nih, merubah nih. Ada yang harus kita ubah gitunya dari yang selama ini gitunya kita pikir tentang harta. Ya apalagi kalau kita berpikir tentang hartanya itu kurang gitunya, kurang ilmu dari agamanya. Nah, pasti akan berdasarkan karakter dan tabiat asli manusia. Itu tadinya menginginkan, mencintai, bahkan rakus terhadap harta. Itu tabiat, itu karakter asli manusia. Nah, itu yang harus keluar dari sana. Karena hal seperti itu kan di bab ke-11 kemarin kan zuyyina linnasi, memang Allah yang mengkondisikan demikian. Dan itu yang kemudian juga dimanfaatkan gitu lah ya. Itu dianggap menjadi peluang, dimanfaatkan oleh setan untuk mencelakakan manusia. Tabiat itu, karakter itu, karena pada manusia itu ada keinginan, kecintaan, rakus terhadap harta. Itu dimanfaatkan oleh setan itu untuk mencelakakan manusia. Dan harus keluar gitu dari sana. Nah, bisa keluar dari sana, dari keadaan seperti itu, dari kondisi
manusia yang seperti itu harus dengan ilmu agama, nggak ada yang lain. Nah ini kita lihat nih hadisnya dia dari Abdullah. Biasanya kalau Abdullah saja bin Mas'ud dia, dari Abdullah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyukum malu warisihi ahabu ilaihi min malihi. Wah ini Nabi luar biasa di pertanyaannya nih ya. Naon emang gitu dah acan. Emang kumaha gitu dah acan diterjemah lagi. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya, coba diperhatikan kalimatnya nih ya. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya, berarti harta orang lain kan? Ahli waris itu kan orang lain kan, bukan dirinya artinya kan. Nah siapa yang harta ahli warisnya lebih ia cintai daripada hartanya sendiri? Coba angkat tangan, cek Nabi itu. Siapa di ayyukum, siapa di antara kalian gitunya yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Coba deh pertanyaannya kayak kudu ngahulang heula mikir pertanyaannya seperti itu. Ayyukum, siapa di antara kalian malu warisihi, harta ahli warisnya lebih dia cintai dibandingkan ahabu ilaihi min malihi, dibanding hartanya sendiri. Coba ini pertanyaannya seperti ini. Ya, siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya, harta orang lain sebetulnya, sebutlah harta orang lain lebih dia cintai daripada hartanya sendiri. Kalau para sahabat menjawab, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Tidak ada, wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kami kecuali hartanya lebih ia cintai, artinya dibandingkan dengan harta ahli warisnya. Ini para sahabat menjawab seperti ini nih, wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami yang harta waris, tidak ada seorang pun di antara kami yang kecuali, ya sekali lagi, wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami kecuali, artinya semuanya dia orang-orangnya para sahabat, kecuali hartanya lebih ia cintai dibandingkan dengan harta ahli warisnya. Tak itu para sahabat menjawab, siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai dibandingkan dengan hartanya sendiri? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kami kecuali hartanya lebih dia cintai dibandingkan dengan harta ahli warisnya. Ini terjemahannya, ini yang perlu penjelasan nih. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa inna malahu, no mana, artinya yang mana sih harta dirinya dan yang mana harta ahli warisnya? Tadi kan Rasul menyebut dua kan, ada harta ahli waris, ada harta miliknya, ada harta miliknya, ada harta ahli warisnya. Dari dua harta tersebut mana yang lebih dicintai? Para sahabat mengatakan tidak ada seorang pun dari kami kecuali harta miliknya lebih ia cintai dibandingkan dengan harta ahli warisnya. Nah ini Rasulullah menerangkan harta miliknya yang mana, harta milik ahli warisnya yang mana. Fa inna malahu ma qaddama wa malu warisihi ma akhara. Wah luar biasa ininya nabinya, bahasa kenabian. Oh ini ilmu semua ayah di mana ya ilmu seperti ini. Ya selain dari nabinya, selain dari nabi nggak akan ada yang menerangkan harta itu sampai seperti ini, itu harta itu seperti ini ya, diantaranya lah itunya takyir disebut harta itu. Fa inna, sesungguhnya
malahu harta miliknya adalah ma qaddama, apa yang sudah disodakohkan, apa yang disodakohkan, apa yang diinfakkan, itu harta miliknya. Wa malu warisihi ma akhoro, sementara harta ahli warisnya itu adalah yang masih ada di tangannya. Kalau yang disodakohkan, diinfakkan, itulah harta miliknya. Nah artinya, coba ininya diantaranya. Kalau harta itu kita lebih suka harta itu kita sodakohkan atau tetap ada di tangan? Eta pada ingin ditanya gitu mah, luar ini sodakohkan deh. Kan itu begitu, kalau harta miliknya itu yang mana? Fa inna malahu ma qaddama, harta miliknya itu adalah yang dia infakkan, sodakohkan. Katanya tadi lebih mencintai sodakoh daripada disimpan di saku. Karena yang ada di saku itu kalau saat itu dia meninggal, terus duit itu jadi milik siapa? Ampun, gimana nabinya. Ya Imam Bukhari kan judulnya bab, ya judul Imam Bukhari teh ma qaddama min malihi fahuwa lahu, bab harta yang disodakohkan, ini sodakoh lah kita menyebutnya nya. Kalau bentuk sodakohnya banyaknya, namanya sebutannya sodakoh ini yang paling umum. Kalau bentuknya bisa hibah disebutnya, kan namanya ada hibah, ada hadiah, ada manihah, wakaf, pokoknya gitu di sodakohkan. Semuanya juga sodakoh, itu namanya sodakoh. Nah judulnya itu babu ma qaddama min malihi fahuwa lahu, bab apa yang disodakohkan dari hartanya, fahuwa lahu, tak itu yang itulah hartanya. Ini sangat erat berartinya dengan kemarin-kemarin kan di Cikur, nyebut Cikur itu jadi inget karedok kan. Cikur. Ini yang ini nih, nah kebetulannya sangat erat nih kaitannya. Sekarang sekalian gitunya baca nih redaksi hadisnya nih, hadis yang ini riwayat Muslim dan Ahmad. Hadis riwayat Muslim yang ini nih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulul abdu mali innama lahu min malihi salasun ma akala fa afla aw labisa fa abla aw a'ta fa faktana wa masiwa zalika fa huwa zahibun wa huwa tarikuhu linnas. Nah ini nih sejalannya dengan redaksi, sejalan dengan isi hadis sabda Rasulullah yang akhir di hadis yang ada di Bukhari ini yang tadi ya, fa inna malahu, sesungguhnya hartanya itu adalah ma qaddama, apa yang dia sodakohkan, wa malu warisihi, sementara harta ahli warisnya itu wa ma akhara, apa yang masih ada, artinya apa yang masih ada di tangannya itu harta milik calon berenah gitu, itu harta ahli warisnya yang sudah dia sodakohkan, itu hartanya. Yang masih ada di tangannya berarti itu harta warisnya, ahli warisnya. Nah ini disejalan nih dengan yang ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulul abdu mali seorang, biasanya al abdu al insan gitulah, ar rajulu biasanya seseorang mengatakan
mali ini punyaku, ini hartaku, itunya ini punya saya, ini milik saya gitulah. Ya ini rumah saya, ini motor saya, ini tanah saya, ini kebun saya gitu, ini mobil saya. Itu normal, itu biasa kan orang mengatakan seperti itu. Nah gitu ya. Ya orang suka mengatakan begitu kan, mali ini punyaku, ini milikku. Innama Allah ini adatul hasr ya, hanyalah pekrek, artinya apa namanya tadi seseorang mau mengatakan punyaku, milikku, semuanya gitunya disebutkan. Hakikatnya berarti hanyalah lahu, innama hanyalah lahu yang benar-benar menjadi miliknya, lahu itu menjadi benar-benar miliknya, min malihi dari hartanya yang disebutkan milikku, punyaku, yang walah seobrek gitu tadi lah. Salasun hanya 3 macam, hanya 3. Ma'akala yaitu apa yang dia makan, pa'afna, fana tehnya fana, hilang. Apa yang dimakan ya hilang lah, itu jadi sampah, hilang. Awala bisa, atau apa yang dia pakai, fa abla ya akhirnya apa namanya lusuh, rusak, jadi rongsokan, jadi sampah. Atau apa yang ia berikan. Kalau di hadis lain ini tasodako, atau apa yang dia sodakohkan. Faktana, di dalam hadis lain itu fa'amdo gitu ya, dia menjadikannya abadi. Itulah dia menjadikannya abadi. Wa masih wazalika, nah selain yang 3 ini, apa yang dimakan, apa yang dipakai, apa yang disedekahkan. Hanya dari yang 3 ini kan, kalau yang 2 yang disebutnya, yang pertama apa yang dimakan jadi sampah, hilang. Apa yang dipakai, tadinya dipakai lusuh, rusak, rongsokan, jadi sampah, hilang. Yang ketiga, apa yang dia sodakohkan, apa yang dia infakkan, dia berikan, faktana, dia menjadikannya menjadikannya sebagai miliknya yang abadi. Kalau yang tadi yang dimakan itu ya dia miliknya itu hanya sampai selesai dimakannya, ya selesai, karena selanjutnya ya jadi sampah, terbuang. Apa mau masih aku sebagai miliknya pakai kadinya. Batak diseblok ge. Batak diseblok ge. Sudah bukan miliknya lagi. Bisa di aku miliknya kene nyopek atuh tong dikamanakeun. Ya artinya selesai, sebagai miliknya itu hanya sampai dimakan, artinya kan sampai dimakan, setelah itu kan jadi terbuang, sudah bukan miliknya lagi. Apa yang dipakai artinya kan jadi tadilah jadi rongsokan, tunggu kan dibuang. Nah kalau yang diberikan, disodakohkan, faktana atau faamdo-nya di hadis yang lain, itu benar-benar menjadi miliknya, bahkan abadi, itu menjadi miliknya, itu benar-benar sebagai miliknya dan abadi. Ya abadi kan berarti tanpa batas waktu, abadi itu ya abadi selama-lamanya, artinya menjadi miliknya hingga nanti di akhirat gitu. Hanya di akhirat itu bukan berupa lah gitunya, bukan berupa apa yang di sodakohan ya. Ya sodakoh kan beragam, tidak mesti uang kan. Orang bersodakoh kan bentuknya tidak selalu berupa uang, tapi apa yang dia berikan, apa yang dia infakkan, itulah yang menjadi miliknya sampai abadi. Nanti di surga itu eta dibikin ku Allah, kan miliknya, pasti diberikan. Ya itu oleh Allah akan diberikan karena kan itu miliknya. Hanya bentuknya beda, panatupan sama di akhirat.
Ya nanti misalnya kalau ada kalau di sini misalnya orang Indonesia lah gitunya sodakoh gitu dengan uang rupiah, emang nanti di surga diberikan rupiah daek gitu. Rek dibelikan naon emang di ditu aya nu dagang. Enggak. Emang di surga itu ada yang dagang. Nu ieu teh pan di surga itu ada segala keperluan. Nah, ya entah juga nanti kenyataannya gitu seperti apa, pasti ya setelah di sana baru kita tahu. Itu pasar Jumat teh, pasar ada mungkin itu terjemahnya sebetulnya satu tempat itu yang Allah adakan khusus pada hari Jumat, di sana tempat bertemunya dari seluruh penghuni tingkatan surga. Ya orang yang di surga Firdaus dengan orang yang tingkatan paling bawah kan itu kan ya tempatnya juga beda. Tapi bisa bertemu gitu semua penghuni surga itu. Nah, Allah adakan satu tempat. Nah, di sana di tempat tersebut itu dia sebutlah mata Quran disebut pasar teh, Allah menyediakan gitu segala keperluan untuk penghuni surga. Tinggal ambil tanpa bayar, makanya gak perlu uang nanti di sana. Ya apa ya apalah gitunya ya, mungkin gitunya bentuknya seperti pasar aja disediakan gitu teh. Pokoknya mah dari yang paling mahal gitu sampai yang paling murah ayah didinya teh timiti itu tuh ya no apel California di Jamlang ayah didinya kesemek kecapi gitu teh. Kayak ketingali milih nuan ayo Garut coba pasti nu milih kesemek mah. Wah terus gaul mah atuh anggur hejo milih nage tiba aya segala aya milih dialian tatap milih nanti Jamlang jadi gulaan. Jamlang di gulaan disakuan ke pencet atau hari deung karena seragam teh udah SD dasar. Nah, ada nggak perlu bayar di sananya, ada tempat bertemunya dari semua tingkatan penghuni surga, karena penghuni surga yang paling bawah nggak bisa ke atas, beda fasilitasnya bukan untuk beda fasilitasnya segalanya beda lah gitunya, dan jatahnya misalnya kalau penghuni surga itu ada 100 tingkatan itunya, jatah untuk penghuni surga yang yang paling bawah, yang kedua dari bawah segitu aja, soalnya kok bisa menikmati surga yang lebih atas. Nah, karena sudah dijatah ya surganya seperti itu. Nah, paling kalau mau bertemu ada tempatnya di sana. Tadinya teh kontes kopi masuk bawah di tingkatan surga masing-masing ya. Mau atuh ngopi bisa yang ngariung ngopi di surga ada aya tempatnya. Ke balik ke mawa milih nu mana tadi. Tuh agar hejo lenca. Dasar anger karena Jamlang deui huni meuli cerme itu anggur hejo aya, apel California aya, terus eta teh korma mejol teh apal nu barada geuning kormana teh bukan Arab, itu mah kormana di Amerika eta mah. Dah jadi korma di Amerika dan berbuah lagi, mungkin sesuainya ieu na tanahna cuacanya mahal di pikasabeuleunan teh engke di surga mah gratis lah. Nah ini artinya akan itu betul-betul menjadi miliknya sampai abadi. Yang disodakohkan, yang diinfakkan itu yang betul-betul menjadi miliknya. Sementara kalau uang mungkinnya uang yang ada di saku kah, di brankas kah, di bank kah, emang itu miliknya? Bukan, belum tentu. Tapi yang ngarubah iya nu hese teh.
Ini mengubah ini yang saya katakan ini berat nih pertanyaan dari Rasulullah tadi teh, mana yang lebih kamu sukai? Harta ahli waris kamu atau harta milik kamu sendiri? Ternyata para sahabat tidak ada seorang pun dari kami kecuali lebih mencintai harta miliknya dibandingkan dengan harta ahli warisna. Sanapaleun cek nabi teh wana cik nyawa diterangkan kieu. Waduh. Ternyata Rasulullah menerangkan seperti ini. Harta miliknya itu adalah apa yang dia sodakohkan, apa yang dia infakkan, dan harta ahli warisnya itu adalah yang masih ada di tangannya. Mana yang lebih dicintai? Lebar we kekeh berat gitu rek sodakoh teh, eta ngarubah eta nu hese teh. Eta itu harus perlu dengan ya eta gitu, perlu yakin tuh gitu. Yakin tidak bahwa yang diinfakkan itulah yang akan menjadi hartanya yang abadi. Kalau yang ada di tangan tidak diinfakkan terus dipakai apa? Dipakai dahar sok dengan tilu pan tadi itu. Dimakan atau dibelikan barang terus dipakai pan begitunya. Ada 3 itu, apakah dia makan itu atau dia pakai. Kalau uang teh mah berarti kan dibelikan makanan jadi makan. Dibelikan barang ya emang semuanya termakan, emang semuanya gitu terbeli kan itu jadi barang. Lanjutkan lagi nih hadisnya yang ini ya, yang di riwayat Muslim ya, apa yang dia tadi itu yang benar-benar menjadi miliknya itu hanya 3 gitu dari seluruh harta yang dia katakan tadi kan punya saya, milik saya lah semuanya gitunya, punya saya, milik saya 3 kata Rasulullahnya, hanya 3 sebetulnya yang betul-betul menjadi miliknya. Apa yang dimakan betul itu menjadi miliknya, tapi akhir gitu akhir dari yang dimakan bagaimana? Jadi sampah, berarti hanya selesai sampai di situ miliknya, selesai sampai dimakan. Kemudian yang dipakai, ya itulah akhirnya akan menjadi lusuh, rusak, kerongsokan, dibuang. Selesai sampai di situ. Tapi yang disodakohkan itu benar-benar akan menjadi miliknya sampai hari kiamat. Itulah hartanya yang abadi. Wa masiwa zalika, nah selain yang 3 ya, yang 3 yang dimakan, dipakai, disedekahkan. Wa masiwa zalika, selain dari yang 3 tadi, fahuwa zahibun, semuanya akan pergi. Ya, saya pernah mengatakan begini, antara seseorang dan hartanya pasti berpisah. Apakah orangnya yang lebih dulu meninggal? Kalau seseorang meninggal kan ya meninggal berarti pindah kan tempat hidupnya dari alam dunia ke alam barzah. Hartanya ikut nggak? Misah, watangnya pasti akan berpisah. Yang benar-benar jadi miliknya ya yang sudah dimakannya, berarti kan ya, yang sudah dinamakannya ya itu sudah jadi miliknya. Yang sudah dipakai hingga jadi tadi rongsokan, dibuang jadi sampah. Kalau tidak orangnya yang meninggalkan hartanya yang pergi lebih dulu. Pada akhirnya akan berpisah, entah mana, apakah orangnya yang meninggalkan harta, artinya orangnya meninggal, dia meninggalkan hartanya di dunia, berarti orangnya pergi meninggalkan hartanya di dunia, atau hartanya yang dulu pergi, hilang kah? Dirampok, ditipu, bangkrut, akhirnya akan berpisah. Entah orangnya ya gitunya yang pergi lebih dulu atau hartanya. Nah, wa masiwa zalika, selain dari yang 3 itu, fahuwa zahibun, semuanya akan perginya, pada akhirnya akan berpisah. Wa tarikuhu linnas, dan dia hanya meninggalkannya untuk orang lain, iya dalam bentuk warisan. Ya, makanya sejalan pisannya dengan hadis ini nih yang ada di Bukhari ini. Ini sekali lagi di hadis di Muslim yang ini ya. Rasulullah SAW bersabda, seseorang mengatakan ini punya
saya, ini milik saya, tidak salah, katakanlah gitu ya. Tidak salah orang mengatakan demikian. Tapi sesungguhnya gitunya, yang benar-benar menjadi miliknya itu hanya 3 macam gitu. Dari semua yang dikatakan milik saya, punya saya, yaitu apa yang dia makan akhirnya hanya jadi sampah, apa yang dia pakai akhirnya juga hanya jadi sampah, dan apa yang dia sodakohkan, apa yang dia infakkan, itulah hartanya yang abadi. Selain dari yang 3 itu, semuanya akan pergi, pada akhirnya tidak akan menjadi miliknya lagi. Itu meureun intinya. Selain dari yang 3 ini, pada akhirnya tidak akan menjadi miliknya lagi, berpisah antara seseorang dengan hartanya. Nah, dia hanya meninggalkannya untuk orang lain. Itunya di riwayat Muslimah. Nah, ini sangat eratnya sejalan dengan hadis yang sekarang. Ya iya masalah lama ngabangun eta lah, ngabangun mental, anggaplah gitunya, membangun mental sodakoh. Jadi punya keinginannya itu, punya keinginan yang tadi kan di bab, makanya masih urat kan kaitannya di bab ke-11, rasa keinginan memiliki lebih besar gitu dibanding tidak lebih besar, atau justru lebih besar, apa namanya, memiliki itu bukan artinya ingin buat yang belum, iya wah, untuk yang sudah ada di tangan gitu. Mana yang lebih besar? Apakah keinginan tetap ada di tangannya atau disodakohkan? Eta ngebangun eta membangun mental, eta membangun, ya sebutlah mental sodakoh itu. Kamu dengan dua hadis yang barusan, karena yang betul-betul menjadi milik kamu bahkan sampai abadi itu yang kamu sodakohkan, yang ada di tangan belum tentu. Kalau tidak disodakohkan ya dimakan. Emang kan perlu kan, makan juga perlunya. Dan makan juga ibadah kan, ya makan ibadah. Atau kalau nggak makan leles atuh makan, kalau nggak makan malah leles atuh. Ya makan mah wajib, ngemil tanu. Kalau makan mah wajib, makan mah ibadah teh ya artinya ya misalnya membeli apa namanya, sebutlah membeli beras itunya, eta mah memenuhi kewajiban, eta mah jangan makan itu diperintah, makan itu wajib. Jadi katakanlah membeli berasnya untuk makanan pokok kan ngemil itu sunat teuing aing ngemil sunat makruh jadi nanti atuh ngemil teh sunat makruh itu teh urang bukukeun heula hukumna ngemil teh makanan pokok mah wajib. Ya kan memenuhi kan di Quran itu perintah makan tuh banyak, ada 26 ayat merukan teh. Ya, artinya uangnya kita belikan beras untuk memenuhinya kewajiban makan, itu termasuk ibadah. Tadi luar eta berarti tak angen hayo barang hakan. Oke nyawa. Dah ya kumaha tuh dah hari urang mah eta da kalau kayak ya teh gede gede udah lama ya sih harus paraho deui. Kalau di dunia fauna ya mah kan terbagi teh, ada yang karnivora pemakan daging, ada yang herbivora pemakan tumbuhan, ada yang omnivora pemakan segala lah gitunya. Binatang terbagi menjadi 3, manusia gabungan dari semua aja. Manusia mah daging beki karena lalab beki,
Deng eta di perpaduan omnivora teh sagala beuki jeung herbivora teu eureun ngagayem. Manusia mah pan herbivora mah kitu siga domba gitu nyatu gitu geus seubeuh terus ya diuk tah ngagayem nama bari. Jadi yang sudah ditelannya itu dikeluarkan lagi dikunyah gitu. Eta teh sapi gitu aja, kambing makan gitu rumput yang banyak sudah kenyang kemudian mencari tempat teduh. Biasa nama bari ngiuhan. Nah itu teh yang sudah ditelan itu dikeluarkan disebut nete memamah biak. Wah manusia perpaduan dari dari semuanya manusia mah sagala beuki teureun gayam eta manusia mah. Perpaduan antara omnivora dan herbivora ya atuh. Nah, pohon deui we kemana tuh beta? Oh, terakhir memamah biak. Ini nih membangun mental. Ini kan perlu karena kalau bukan berdasarkan penjelasan dari ajaran Islam, kalau bukan berdasarkan penjelasan dari ajaran Islam, pasti akan berdasarkan apa yang nampak. Yang nampak itu bagaimana? Ini maksudnya. Ya kalau ini contohnya kalau seseorang punya uang 10.000 lalu dia sedekah 1.000, kan berkurang. Itu kan yang nampak. Sementara menurut Rasulullah SAW itu, katakanlah seseorang tadinya memiliki uang 10.000, jadi uang itu punya siapa? Ya si A, katakannya si A mempunyai dia uang 10.000, lalu dia sedekah 1.000. Kalau menurut apa yang nampak dia kehilangan atau berkurang, bukan kehilangan, maka tadi kan mempunyai 10.000, maka yang dia miliki, yang dia punyai itu sekarang berkurang 1.000 karena dikeluarkan. Dan kalau di bab berapa? Bab sebelumnya, bab 11-nya. Manusia itu pasti keinginan manusia itu hartanya bertambah bukan berkurang. Meskipun uang itu kita pakai sendiri, anggar we ketika berkurang teh asa teu geunah. Padahal kita pakai sendirinya, bukan diinfakkan, bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri. Tapi melihat jumlahnya berkurang teh perasaan teh manusiawinya tadinya sebagai manusia itu bertentangan dengan tabiat asli manusia. Itu kan selalu hartanya ingin terus ini karakter aslinya. Nah ini ya kan yang harus terbebas dari keadaan seperti ini. Jangankan disedekahkan, dipakai sendiri, padahal mah misalnya tadi punya 10.000, kemudian dia belanjakan sendiri 1.000, tetap saja melihat jumlah 10.000 itu dia merasa bahwa uangnya itu berkurang. Itu bertolak belakang, bertentangan dengan karakter tabiat asli manusia yang inginnya itu terus hartanya bertambah. Apalagi digambarkan di hadis keberapa, ke bab ke-10 itu yang sesungguhnya manusia itu kalau mempunyai satu lembah emas, sebanyak apa satu lembah emas, dia ingin lembah emas yang kedua. Padahal kalau menghitung jumlah disebutnya teh emas satu lembah mal beak 7 turunan atuh mah sabarna mereka dipakai ge. Tapi tetap karakter manusia itu dia ingin memiliki lembah emas yang kedua. Sudah punya 2, bisa memiliki 2 lembah emas, dia ingin yang ketiga.
Itu ya harus terbebas ya, terbebas dari karakter seperti itunya. Artinya eta membangun mental sodako nu hese teh. Kalau berdasarkan apa yang nampak 10.000 keluarkan 1.000, itu di dalam dirinya itu teta ada rasa bahwa harta saya sekarang berkurang. Itu bertentangan dengan karakter tabiat asli manusia. Nah, oleh Rasulullah itu dibangun justru mentalnya. Dibangun mentalnya itu untuk merasa nikmat, gitulah anggapnya, merasa nikmat kalau bersedekah. Karena apa? Karena justru dari apa yang dilakukannya itu dia sedang menabung ya, dia sedang menabung, di mana tabungannya inilah yang oleh Rasulullah di hadis Muslim tadi disebutkan itu harta yang sesungguhnya dan abadi yang itu. Itu kan harus dengan iman katanya, yakin tuh gitu. Yakin gak seperti itu? Yakin gak terhadap apa yang disabdakan Nabi bahwa itu harta miliknya yang sesungguhnya dan sifatnya abadi kan, yang dimakan juga jadi miliknya tapi kan hilang kan, akhirnya jadi sampah, dibuang ya dan hilang, bukan miliknya lagi. Apa tadi gitu matak diseblok guys, teuing geus lain urang aya nama. Coba lamun diseblok gideung pan urang ge bingung. Diseblok teh aisyar ini mah nepi ka manggil pemadam kebakaran gitu. Tidak diseblok teh indit wae. Mun kitu, kan saya ini milik kamu. Teuing si aya mah. Sampai memanggil pemadam kebakaran teh bakat ku embung aya di dinya. Nya, eta yang dimakan mah jadi kitu, tungtungna teh artinya hanya jadi sampah. Betul miliknya tapi akhirnya jadi sampah. Eta pembangun eta berarti itu masalahnya dari ya soal keyakinan eta mah. Yakin gak dari atau apa yang disedekahkan itu justru itu gitu kan ya, yang menjadi milik kamu, yang ada di tangan kamu belum tentu, karena pada akhirnya akan berpisah. No tadi teh no di hadis Muslimnya famasi wa zalika, sementara selain dari yang tiga pasti akan hilang. Famasi wa zalika fazahibun, semuanya akan pergi. Watarikuhu linnas, dan hanya meninggalkannya untuk orang lain. Ini sekali lagi nih orang kana hadis nu ieu. Berarti eta no poin penting namanya dari hadis yang ini. Lah dasar Rasulullah SAW-nya untuk bertanya dulu gitu. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai dibanding dengan harta miliknya sendiri? Itu kan pertanyaannya. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai? Tupan eta teh, siapa di antara kalian yang lebih mencintai harta yang masih ada di tangannya dibandingkan dengan yang disedekahkan? Sok, bener gak? Jadi seperti itu kan pertanyaannya. Ya, siapa di antara kalian yang lebih mencintai harta yang masih ada di tangannya dibandingkan dengan yang sedekahkan? Karena yang betul-betul menjadi miliknya itu adalah yang tak gitu kan pertanyaan nanti. Ari rek sedekah lebar wae kan aneh. Eta pan berarti harus membangun itunya. Ya membangun mental, saya katakannya membangun mental sedekah berarti dengan seperti ini. Memahami gitulah, memahami betul-betul mampus. Nah, pada akhirnya kan sampai benar-benar bisa merasakan itu bahwa harta saya itu yang saya sedekahkan dan ini yang lebih saya cintai dibandingkan dengan yang belum disedekahkan, dibandingkan dengan yang masih ada di tangan kita yang belum jelas juga kan. Kalau yang belum disedekahkan artinya kan belum jelas mau bagaimana nantinya. Ya kelanjutannya mau bagaimana nih kalau yang ada di tangannya? Apa mau dimakan, apa mau dipakai, atau kitanya keburu meninggal, akhirnya kan berpisah. Yang disedekahkan kan yang betul-betul menjadi miliknya. Oh, ini betul-betul harus dengan ilmu agama, karena kalau tadi kan tanpa ilmu agama
pantas kalau orang kafir. Emang orang kafir ada yang mau memberi? Nggak ada. Orang kafir landasannya apa kalau memberi? Jangankan orang kafir, manusia pada umumnya beragama Islam sekalipun kan karakter asli manusianya malah terus selalu ingin terus menambah jumlah hartanya. Nah, kafir kalau memberi, mereka itu memberi untuk apa? Demal ayah kafir bager moal. Itu bertentangan kan dengan karakter asli manusia yang selalu ingin menambah jumlah hartanya. Makanya kalau orang kafir memberi, nah paling geker ngusep sama. Artinya itu hanya sebagai umpan gitu kan. Ngusep nu hade mah pan ari umpan leutik lauk kudu gede. Eta anu alusna pisan masih teu kudu init. Nu ngusep Pak lauk ka ari mah. Eta nu panghade-hadena ngusep mah. Tadi itu membangun, tapi kan dengan pemahaman dulu berarti kan, dengan pemahaman seperti ini, apalagi kalau sudah sampai benar-benar bisa merasakan bahwa harta saya yang sesungguhnya itu yang mana? Tah ieu tah hadisna. Tapi da pintar pan opisan Rasulullah mah nya pertanyaanana pan nyaeta kieu cek urang dasar nabi nya nutur ripuh itu. Artinya dalam hadis ini Rasulullah tidak langsung menjelaskan, tapi ditanya dulu. Oh, gerak pintar Nabi, siapa di antara kalian yang harta ahli waris kan harta yang belum disedekahkan berarti kan lebih dicintainya dibandingkan dengan yang sudah disedekahkan. Dengan dengan penjelasan tadinya di hadis Muslim, kalau yang belum disedekahkan masih ada di tangan, tidak jelas ini mau bagaimana kelanjutannya. Kalau yang disedekahkan ini yang sudah jelas itu milik kamu bahkan sampai abadi. Nah pertanyaan nanti itu mana yang lebih menyukai, tapi bahasanya kan kayaknya ada bahasanya gitu Nabi teh harta ahli warisnya bakal diwariskan berarti kan nyebutnya kan gitunya redaksi hadisnya ayyukum malu warisihi bener gitu tinggal itu bener gitu ayyukum malu warisihi, siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya. Nah yang dimaksud yang mana? Maknya lu ditanya harta ahli waris atau nu manehna keneh da maot lagi acan. Artinya calon harta ahli waris, berarti itu yang masih ada di tangannya, belum diubah statusnya menjadi miliknya. Itu tidak jelas, belum jelas sebetulnya. Benar itu kalau orang itu mengatakan tadi punya aku, milikku, belum jelas sebetulnya apa benar miliknya. Kalau ingin benar-benar jadi miliknya dahar kabeh sok tah. Benar teman kan yang jadi miliknya itu hanya 3, makan semuanya silahkan, poingon turun ngagiling teh eta supaya menjadi miliknya. Nampikeun enggak wah lu tadi ge herbivora herbivora mah ya, yang belum disedekahkan yang gitunya. Berarti gitu tah ya, pertanyaan Nabi itu kan sebetulnya itu, siapa yang di antara kalian yang lebih mencintai harta yang ada di tangannya tapi belum jelas bakal jadi miliknya dibandingkan dengan yang sudah jelas-jelas pasti menjadi miliknya bahkan abadi sampai akhirat. Nah siapa yang lebih mencintai ini? Para sahabat kan menjawab, tidak ada di antara kami seorang pun yang lebih mencintai harta yang belum jelas akan menjadi miliknya. Nah Rasulullah kemudian menjelaskan nih, fa inna malahu, sesungguhnya hartanya itu ma pedama. Nah itu harta yang miliknya, yaitu yang dia sedekahkan.
wa malu warisihi, sementara harta ahli warisnya sebutannya ya harta yang belum jelas menjadi miliknya itu adalah yang masih ada di tangannya. Tapi dia jangan tanya ini pelajaran penting nama membangun mental sodakoh. Keinginannya itu bukan terus ada di tangan gitu kan, karena kan justru lebih dia lebih mencintai gitu kan kalau hartanya itu disodakohkan. Ini bertentangan masalah nama dengan karakter asli manusia. Makanya taeta manusia harus terbebas dari karakter yang itu, baru bisa bersodakoh, baru akan merasakan bahwa harta yang disodakohkannya itu lebih dicintainya dibandingkan dengan yang masih ada di tangannya. Ya hese bangun itu gampang, terutama harus dengan yakin, dengan keimanan itu bahwa nih ya berarti di hadis lain mana kosot sodakotun min mal, sodakoh itu sama sekali tidak mengurangi harta, justru kan menambah malah gitu kan. Sodakoh itu tidak mengurangi harta, justru menambah, karena itulah harta yang benar-benar menjadi miliknya. Kan harus dengan iman. Kalau dengan tanpa ilmu agama, tanpa keimanan, berarti kan hanya berdasarkan karakter asli manusia tentang harta seperti apa. Makanya emang ada gitu kafir mau memberi? Nggak ada. Pasti dia sedang atau dia melihat kalau dengan mengeluarkan sekian itu dia akan mendapatkan lebih banyak. Padahal di Islam dijanjikan gitu mah. Allah padahal menjanjikannya kalau bersodakoh, infak sodakoh itu nanti oleh Allah akan diganti oleh Allah dengan jumlah yang lebih banyak. Tapi bukan tidak mesti bentuknya harta samanya. Oleh Allah justru dijanjikan akan diganti dengan yang jauh lebih besar. Kalau orang kafir melihat yang lebih besarnya itu hanya di dunia dari sesama manusia, mentah kecewa pasti. Sementara Allah pasti. Ya, artinya kalau tidak mendapatkan apa-apanya dari yang diharapkan, orang kafir pasti akan ya kecewa, karena mungkin wah ternyata perhitungannya salah, tadinya mau gitunya memberi sekian itu karena akan mendapatkan jumlah yang lebih banyak, lebih besar. Ternyata kalau tidak kejadian keduhung merek tuh keduhung merek. Nah, kembali ke sini nih inti masalah nama. Ya berarti harus tahu dulu ilmunya ya, yang seperti barusannya, yang benar-benar menjadi milik kamu itu yang mana yang disodakohkan, bukan yang masih ada di tangan. Mana sih yang lebih kamu sukai? Ya tah pertanyaan itu, mana yang lebih kamu sukai? Apa yang sudah kamu sodakohkan itu menurut ilmu di dalam Islam itu harta kamu yang sebenarnya, itu yang lebih kamu cintai, atau yang masih ada di tangan yang belum jelas kelanjutannya seperti apa? Dengan keyakinan seperti itu, berartinya harus adanya tadinya dengan keimanan, dengan biasa ya, dengan 5 SD wae. Harus dengan iman, harus punya ilmunya, baru sedekah teh nikmat. Gak merasa gitu dengan bersodakoh itu hartanya berkurang, justru merasa bertambah. Ya kalau berdasarkan apa yang nampak teh hanya dia berkurang lah dari asalnya 10.000 lalu dia berikan 1.000, ya berkurang asalnya 10.000 jadi 9.000 gitu kan menurut apa yang nampak mah. Tuh teman tuh kudu make agama nu kitu mah. Tanpa agama justru yang seperti itu yang tanpa agama. Jadi membangun mental itu harus dengan keimanan. Ini tanpa keimanan pasti akan berat melawan tabiat karakter asli manusianya yang selalu ingin menambah jumlah hartanya, gak mau sedikit pun berkurang. Padahal itu untuk dipakai sendiri sebetulnya. Bukan diberikan, bukan disodakohkan. Punya uang 10.000 diberikan 1.000, ngeri ngerasa ayo nama tinggal 8.000, padahal dipakai kumanehna itu teh.
karakter asli manusia seperti itu. Itu untuk keluar dari sana harus dengan ilmu, berarti seperti ini gitunya hakikat harta menurut Allah lah. Dengan iman berarti terhadap ini nih penjelasan seperti ini dengan iman ngerkan 5S iman ilmu S nu katilu teh naon sulum beda deui eta mah nu cikur dasar agar beda deui nu eta mah kesungguhan tetap mau nggak gitu kan. Apa yang sudah diyakininya kan sudah dijelaskan seperti ini. Di sini tetap perlu kesungguhan, tetap melawan karakter asli manusia. Nggak bisa dibantah semua manusia seperti itu. Tetap kesungguhan melawan eta sampai akhirnya bisa merasakan bahwa intinya mah tungtung nama sodakoh itu nikmat berarti. Ya sampai bisa gitu merasakan yang tadi bahwa ketika bersodakoh itu justru kita mengubah status harta yang ada di tangan kita yang belum jelas nasibnya, belum jelas kelanjutannya mau bagaimana nih harta yang ada di tangan. Kalau disodakoh kan sudah pasti jadi milik bahkan abadi. Itu kan eta nama eta meyakini eta. Ya membangun itulah sebutnanya kesimpulan nama yaitu membangun mental sodakoh berarti bab nu ayeuna mah tentang harta teh. Nah, lama pasti tidak semudah membalikkan telapak tangan, teh melawan karakter asli, makanya tiba budak pan gitu. Gitu dah tiba budak tapi ayeuna dah kan berubah karakter asli, namanya juga karakter. Sudah Allah kondisikan itulah manusia aslinya terhadap harta mah gitu. Bisa berubah itu dengan ya ini dengan iman, dengan ilmu, berartikannya dengan iman dan ilmu yang diberikan oleh Allah. Tak itu imah judulnya teh membangun mental sodakoh dan harus bisa gitu merasakan secara ilmu mah iya berarti secara ilmu sudah dijelaskan bahwa harta yang benar-benar menjadi milik kamu itu adalah yang kamu sodakohkan, itu yang lebih kamu sukai atau yang masih yang di tangan kan gitu ya teh. Kita membangun eta pada akhirnya harus itu bisa merasakan sodakoh itu nikmat. Justru ketika bersodakoh itu kan menambah jumlah tabungan ya, hakikatnya kan menambah jumlah tabungan itu teh. Karena kalau tidak disodakohkan ya paling dimakan atau dipakai. Nah sisanya semuanya akan pergi dan tadi pasti akan berpisah antara seseorang dengan hartanya. Iya pelajaran penting nama eta tanya membangun ya tadi kan mengubah pola pikirnya, mengubah itu mindset tentang harta pasti tidak mudah, tapi harusnya bisa sampai ini seperti yang jawaban para sahabat. Bagaimana tadi, mana yang lebih kamu sukai, harta yang masih ada di tangan kan gitu intinya mah jadi gitunya, harta yang masih ada di tangan padahal belum jelas menjadi milik kamu atau yang kamu sodakohkan. Dimana yang disodakohkan ini kan yang itu yang sudah jelas pasti yakin itu yang menjadi milik kamu. Kan para sahabat ngajawab nah gitu mending sodakoh atuh. Bener kan jawab para sahabat gitunya. Para sahabat menjawab kami lebih menyukai yang kami sodakohkan.